Salam sejahtera, renungan harian Manabret berjudul Curhat ke Sosmed, Lupa Datang kepada Tuhan. Ditulis oleh Pendeta Rois Panjaitan. Di zaman sekarang, media sosial sudah seperti tempat curhat umum. Kita lihat banyak orang menuliskan keluh kesah, rasa sakit, bahkan doa. Tetapi bukan kepada Tuhan, melainkan kepada layar. Ada yang sakit lalu menulis di status, "Tolong doakan ya, semoga cepat sembuh." Ada yang dapat rumah baru atau berkat baru, tetapi ucapan syukurnya pertama kali ditulis di sosial media, bukan dibawa dalam doa di kamar. Tanpa sadar, sosmed menjadi ruang doa kita, padahal Tuhan menunggu kita di tempat yang sunyi. Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Matius 6 ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa doa adalah hubungan pribadi, bukan tontonan. Tuhan ingin kita datang kepadanya dulu, bukan kepada publik. Dalam 1 Samuel 1, Hana sangat sedih karena ia tidak memiliki anak. Ia bisa saja curhat kepada orang-orang, mengeluh kepada sesama istri Elkana, atau berteriak di depan umum. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ia pergi ke rumah Tuhan, menangis, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hana tidak menulis pengumuman, tidak mencari perhatian, ia mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya dengan memberikan Samuel, seorang nabi besar. Hana mengajarkan kepada kita, curhat terdalam bukan ditujukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang mengerti tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Ada seorang ibu muda di salah satu daerah di Indonesia terkena penyakit autoimun ringan. Saat ia mengalaminya, ia sempat ingin mengumumkan kondisinya di status sosial medianya untuk mendapatkan simpati. Tetapi di tengah mengetik status, ia teringat sebuah khotbah tentang doa pribadi. Ia hapus statusnya, lalu masuk ke kamar dan berdoa sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian, ia merasa lebih kuat secara mental dan emosional, dan kondisinya berangsur membaik. Ia bersaksi, "Saya tidak tahu apakah Tuhan menyembuhkan saya secara instan atau melalui proses. Tapi saya tahu satu hal, bahwa saya pulih mulai dari ruang doa." Ia belajar bahwa Tuhan tidak menolak keluhan kita. Tuhan hanya menunggu agar kita datang kepadanya lebih dahulu, bukan kepada sosial media. Bukan berarti posting kesaksian atau meminta doa itu salah. Tetapi salah ketika kita lebih mengutamakan sosial media daripada Tuhan. Jika kita lebih cepat membuka sosial media daripada membuka hati, lebih cepat mengetik status daripada melipat tangan, kita sedang kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, di mana tempat pertama kita mencurahkan isi hati? Sosial media kah? Atau hadirat Tuhan? Tuhan tidak anti teknologi, tapi Tuhan ingin hati kita mendahulukan Dia. Mari kita kembali ke ruang doa, tempat di mana Tuhan mendengar tanpa perlu kita mencari likes. Mari lebih dulu bersujud sebelum bersuara di publik. Sosial media boleh saja menjadi tempat berbagi berkat, tetapi hanya hadirat Tuhan yang menjadi tempat berbagi beban. Kiranya kita kembali menempatkan Tuhan sebagai tempat yang pertama kita berkeluh kesah, bersyukur, dan mencari kekuatan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.